untuk kita semua. Di sini saya akan membahas tentang COVID dan dampak COVID terhadap perekonomian Indonesia. Yang pertama, saya akan membahas tentang COVID terlebih dahulu dan akan melanjutkan dampaknya ke perekonomian kita di Indonesia atau untuk kita masyarakat. Saat ini sangat banyak sekali pembahasan tentang COVID ini, bahwasanya virus yang sedang beredar ini adalah sebuah konspirasi yang sengaja dilakukan untuk menguntungkan oknum-oknum tertentu. Kalau menurut saya, sebaiknya kita mempercayai pada pemerintah saja bahwa virus corona atau COVID-19 ini memang ada. Bahkan WHO juga menyatakan bahwa itu memang ada. Dan saat ini sedang dicari pengembangan masalah vaksin. Nah, virus ini sebenarnya tingkat kematiannya tidak terlalu tinggi. Hanya saja dia akan merusak sistem imun tubuh manusia sehingga tubuh itu gampang diserang penyakit atau penyakit bawaan semakin kuat yang menyebabkan orang yang positif COVID-19 itu menyebabkan kematian. Dan tentu saja ini sangat mempengaruhi perekonomian kita dan berdampak buruk untuk perekonomian kita, karena kita tahu sendiri untuk menghentikan penyebaran virus ini kita diharuskan untuk tidak keluar rumah atau menjaga jarak. Sementara kita ketahui bahwa perputaran ekonomi itu harus dilakukan dengan cara transaksi, yang mana transaksi secara tradisional itu masih menggunakan transaksi tatap muka. Kemudian orang-orang yang bekerja juga dilakukan dengan tatap muka, sehingga hal ini membuat banyak orang-orang kaget dan otomatis menghambat perputaran ekonomi kita. Terkait dengan hal lain seperti orang-orang yang tidak bisa bekerja dari rumah, maka ini akan menjadi kesulitan tersendiri. Bahkan berkurangnya pendapatan masyarakat kecil, contohnya seperti pedagang kaki lima, pedagang pasar, dan penjual keliling. Selain itu, ada beberapa dampak buruk untuk masyarakat seperti PHK, daya beli berkurang, dan juga jual beli terhambat. Dan ada beberapa dampak buruk terhadap negara, seperti ekspor impor terkendala, inflasi, berhentinya transportasi darat, air, dan udara, dan berkurangnya wisatawan mancanegara. Nah, di periode kehidupan yang normal, mau tidak mau kita harus melanjutkan perputaran ekonomi kita guna melancarkan roda ekonomi kita. Salah satu cara untuk menghindari COVID-19 ini yaitu dengan menjalankan protokol kesehatan. Yang pertama, menggunakan masker, menjaga jarak, dan rajin cuci tangan. Hal ini akan menjadi kebiasaan hidup baru kita. Kebiasaan hidup bersih, hidup baru yang juga tidak akan mengganggu perekonomian kita. Resiko terbesarnya adalah ketika kita tidak disiplin menjalankan protokol kesehatan yang disarankan oleh WHO, maka besar kemungkinan wabah yang sedang menyebar ini tidak akan berkurang dan semakin parah. Nah, segitu saja yang dapat saya sampaikan. Begitulah kurang lebihnya yang saya pahami tentang dampak yang sudah diberikan oleh COVID ini terhadap perekonomian kita di Indonesia. Terima kasih karena sudah mau mendengarkan apa yang saya jelaskan dan saya paparkan tentang pengaruh dan dampak COVID-19 ini terhadap perekonomian kita di Indonesia. Memang tidak banyak yang saya ketahui tentang dampak COVID-19 ini terhadap perekonomian Indonesia. Tapi setidaknya saya ingin memberikan pendapat saya dan hal-hal yang saya ketahui kepada teman-teman agar kita semua sama-sama tahu. Dan sekiranya informasi yang saya berikan itu salah, mohon pengertiannya karena saya juga masih belajar dan saya juga masih mencari-cari tahu tentang
pengaruh COVID-19 ini terhadap perekonomian kita di Indonesia. Mengingat waktu, saya mohon undur diri kepada teman-teman sekalian. Jangan putus berdoa ya teman-teman, agar virus corona ini cepat hilang dari seluruh dunia dan kita bisa beraktivitas seperti dulu lagi. Dan jangan lupa tetap menjalankan pola hidup yang sehat, makan teratur, olahraga yang cukup, minum air yang cukup, serta tidur yang cukup. Tetap menjaga kebersihan ketika berada di luar rumah dan di luar rumah, agar kita semua terhindar dari bakteri dan virus yang ada di luar sana. Tetap gunakan masker dan hand sanitizer ya ketika berada di luar rumah. Oke? Sampai jumpa lagi.